Membuat bonsai itu seperti kita merencanakan beberapa tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi kita hanya dapat merencanakan sampai di mana pertumbuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Warno Art. Kali ini Warno Art ingin mencoba proses pemangkasan atau pengepresan waru India, di mana waru India ini sudah pernah dipres bagian akar batangnya, ya batang utamanya yang menuju ke atas, dan di ground lagi. Ini adalah proses pengepresan kedua, memotong batang-batangnya, dimana sebelumnya sudah dicangkok terlebih dahulu, dengan harapan nanti cangkokannya bermanfaat dan bisa ditanam kembali. Nah, di sini kita memilih bagian mana yang akan kita potong. Sementara kita potong agak panjang dulu, agar nanti memudahkan nanti kita potong pada sesi berikutnya agar lebih memudahkan. Di sini untuk proses pemotongan juga secara mudah dan sederhana. Hanya di sini mengambil pemotongan ini akan menentukan kedepannya bagaimana. Jadi berbonsai itu maksudnya berbonsai atau memprogram bonsai itu harus dapat memperkirakan atau memprediksi kedepannya itu seperti apa bentuknya. Sudah ada bayangan sebelumnya, nanti liukan atau arah cabang dan rantingnya itu susunannya seperti apa. Demikian. Jadi ini adalah bentuk usaha daripada olah bentuk sebelumnya, nah agar nanti kedepannya tidak mengecewakan. Jadi pengepresan awal atau tahap pertama dan kedua ini itu sangat menentukan nanti gerak dasarnya seperti apa dari cabang dan ranting. Juga nanti sekaligus dapat kita seleksi akar-akarnya sekalian, jadi tidak mubazir, nanti sekalian sistem daripada nutrisi yang terbagi ke seluruh bagian tubuh, dan nanti juga tunas-tunas yang akan muncul kemudian kita susun lagi. Di sini ada bagian cabang yang bentuknya atau posisinya kurang menguntungkan, maka kita potong. Dan juga pemotongan ini adalah pemotongan awal, jadi kita beri jarak beberapa senti saja. Nanti dapat kita potong lagi, press lagi agar tidak ada resiko tumbuhnya. Nanti dapat kita press lagi, kita sesuaikan sehingga nanti bentuk daripada gerak dasar itu dan juga pengerucutan dari bahan ini terbentuk. Nah, tidak lupa juga pada bagian bekas gergajian, pada kambiumnya atau bagian kulitnya nanti kita haluskan dengan pisau yang tajam sehingga bekas gergajian ini nanti bentuknya halus, tidak ada bekas serabut daripada kambium, sehingga akan mempercepat proses penutupan pada bagian bekas potongan. Bila tidak nanti akan lambat. Nah, tidak lupa juga nanti kita beri salep kambium dan kita wiring. Nah, seperti ini kita wiring menurut apa yang kita inginkan, sehingga nanti perkiraan bentuk yang akan datang itu seperti apa.
di mana nanti sebagai bagian tajuk, bagian back, dan bagian penerusan, dan juga mahkota. Biasanya mahkota itu posisinya adalah di terusan. Nah, sehingga nanti kita juga menunggu tunas-tunas yang tumbuh berikutnya untuk menentukan ya gerakan daripada ya pohon ini. Proses pengawatan jangan terlalu kencang dan rapat, karena pohon waru ini pertumbuhannya luar biasa, sangat cepat, sehingga nanti tidak mencekik atau segera termakan bagian kawat ini oleh pertumbuhan kambiumnya. Nah, ini saja ya, pengepresan ini ya baru 3 bulan ya, sekitar 3 bulan ya kita press sudah sebesar itu. Nanti mungkin ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan ke depan akan tumbuh ya dengan cepat. Nah, sebelum 2 bulan dapat kita lepas kawatnya ya. Untuk bentuknya seperti itu. Bagian setelah dipotong bagian akarnya ya, yang dipilih diseleksi, kita tutup kembali dengan media baru ya, sehingga media yang subur ya, sehingga nanti pertumbuhannya akan cepat. Harapannya demikian ya. Jadi dalam video ini tidak bermaksud saya itu menggurui, kita hanya berbagi dan sharing dengan harapan nanti ada manfaat, dan juga saya bermaksud mendokumentasikan sehingga dapat belajar dari proses ini, perkembangan selanjutnya. Di sini dapat kita lihat bahwa pada waru ini pada usia sekitar pemangkasan sekitar 3 bulan yang lalu sudah hampir ya 50% menutup kambiumnya, bekas potongan ya batang utama. Nah, ini adalah ya perlu adanya pengamatan, dan pemotongan ini harus melihat juga seberapa besar proporsinya perbandingannya dengan ya batang utama ya. Ini proses pemberian ya salep kambium untuk mencegah terjadinya ada pembusukan atau ya kontaminasi daripada mikroorganisme yang merugikan. Ini ya dapat dilakukan, tidak mesti harus menggunakan salep kambium. Jadi bahan-bahan yang lain sifatnya antibiotik pun bisa ya, menggunakan ya cat tembok pun sebenarnya bisa, yang pernah kita alami. Tidak mesti harus menggunakan salep kambium yang beli, yang penting dapat menutup bagian-bagian kayu dan ya bekas potongan ini agar tidak terinfeksi atau terkontaminasi oleh mikroorganisme yang merugikan seperti bakteri ya, jamur ya, dan lain sebagainya. Membuat bonsai itu seperti kita merencanakan beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Jadi kita hanya dapat merencanakan sampai di mana pertumbuhannya. Kadang-kadang nanti ada bagian yang dibuang, yang ternyata kita hidupkan itu tidak sesuai, dan kita buang atau kita potong. Demikian. Jadi kondisi seperti ini belum bisa dipandang merupakan sebuah bonsai yang indah, tapi hanya mungkin butuh waktu beberapa tahun yang akan datang baru kita bentuk lagi bertahap
Ya, ini pengepresan tahap pertama, kedua ya, pengepresan tahap kedua setelah dari ya, pemindahan di ground. Ini di ground lagi